سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged istiqomah ngajine, istiqomah ngibadahe, istiqomah zikire kelawan Allah. Mugi-mugi saged bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitabul buyu'i utawi kiku kitab nerangake pira-pira hukume jual beli. Wa ghairiha lan sakliyane buyuk bayane minal muamalati saking pira-pira muamalah nyambut gawe. Nah, iki sudah masuk dalam pembahasan kitab muamalah, kitab jual beli dan pembahasan-pembahasan lain. Jadi nantinya dalam pembahasan kitab ini ada pembahasan masalah jual beli yang sah bagaimana, yang tidak sah bagaimana. Dan juga dibahas ada hukum-hukum selain jual beli. Misalkan apa? Misalkan contoh menyewa, meminjam, terus hibah, pemberian atau sedekah dan lain-lain nantinya akan dibahas dalam kitab ini. Nah, pertama al-buyu'u utawi pira-pira adol iku salah satu asya iku telu pira-pira perkara. Jadi dalam jual beli sendiri iku ada 3 perkara. 3 perkara nantinya ada yang hukumnya sah, ada yang hukumnya tidak sah. Nah, mulanya dalam proses jual beli sendiri kita di masyarakat banyak sekali kejadian-kejadian yang ada yang dihukumi sah dan ada yang tidak sah. Pertama rupane telu bai'u ainin, rupane adul kahanan sifate ain musyahadatin kang bisa ditingali. Musyahadatin kang ketinggalan. Sing pertama hukume memang prosesnya dalam kasus menjual sesuatu yang mana bisa dilihat. Ai hadirotin tegese hadir artinya barangnya ada. Fajaizun hukumnya bagaimana? Fajaizun mongko iku wenang. Hukumnya ketika kita menjual sesuatu yang mana barang tersebut iku bisa dilihat artinya hadir. Iku hukumnya boleh. Misalkan saya menjual motor, motornya ada di depan saya, lah iku boleh. Nah, tapi nantinya dalam jual beli itu ada catatannya. Ai qauluhu dalam sarai idza wujidat asyurut min kaunil mabi tahiron. Jadi hukum jual beli itu memang sah ketika memang memenuhi syarat-syaratnya. Apa? Barang yang dijual itu harus barang yang suci. Mulanya tidak sah kita menjual barang najis seperti khomer, seperti barang-barang najis lain, misalkan kotoran, itu enggak sah nek menurut mazhab Syafi'i. Kedua catatannya pemuntafa'an beh, barangnya iso bermanfaat. Jadi nantinya menjual sesuatu yang tidak ada manfaat gak boleh cara mazhab Syafi'i. Makdurun ala taslimihi, bisa diserah terimakan. Lil akid alaih wilayah, yang nantinya orang yang akad punya wilayah kekuasaan. Artinya kita tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang mana tidak bisa diserah terimakan. Misalkan barang milik tetangga nggak boleh. Jadi memang syaratnya barang boleh dijual belikan pertama harus tohiron, barang suci, barangnya bisa bermanfaat, barangnya bisa diserah terimakan, ada kekuasaannya dan lain-lain. Nah, yang penting kasus pertama iku ain musyahadah, jadi bisa dilihat barang iki mau. Nah, sing kasus permasalahan kedua wabai usyai'in lan adol suwiji-wiji sifate syek mausufin kang den sifati oleh adul mau fi zimmati ing dalem tanggungan. Nah, kasus permasalahan kedua ketika kita menjual sesuatu yang mana disifati. Misalkan apa? Disifati di dalam dimah. Maksudnya ngeten. Misalkan saya menjual kursi. Nah, kursi lah saya jual dalam bentuk disifati.
Jadi misalkan saya menjual kursi kepada Zaid, nah, Zaid saya jual kursi kepadamu dari kayu jati, terus dipelitur dan lain-lain. Nah, ketika sudah disifati seperti itu, lah hukumnya piye? Fajaizun, maka mongko iku wenang. Wenang diperbolehkan ida wujidat ing dalam nalikane den temu apa sifatu apa sifat ditemu sifate ning di alam ing atase perkara wasofa kang nyifati usifa kang den sifati apa usifa kang den sifati apa mabe bihi kelawan mah. Jadi ngeten, kasus permasalahan kedua menjual sesuatu yang mana disifati dan iku fiddimah dalam tanggungan. Artinya ngeten, misalkan saya menjual kursi kepada Zaid, saya jual kursi kepadamu dari kayu jati dipelitur dengan warna sekian lah dengan harga misalkan sekian 1 juta. Nah, ketika sudah disifati seperti itu hukumnya boleh. Jadi hampir mirip dengan pesanan. Cuman bahasane bi'tuka, saya menjual kepadamu. Tapi nek pesan kan aslamtu. Nah, saya pesan kepadamu misalkan. Jadi ada bedane. Cuman bedane dalam segi lafate. Nek asline dalam proses akad iku hampir sama. Pesan iku barangnya belum ada. Jual beli mausuf fiddimah juga demikian. Jadi menjual sesuatu yang mana barang itu disifati. Jadi saya jual kursi ini kepadamu dengan bahan kayu jati, dengan pelituran sekian, terus hari ini saya kirimkan. Nah, itu menjual sesuatu yang disifati. Hukumnya boleh, tapi idza wujidat asfifa alama usiwabihi. Ketika memang sudah termenuhi barang tersebut dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, boleh. Jadi misalkan saya menjual kursi dengan sifat yang sudah saya sebutkan, terus kursinya jadi dalam waktu 1 minggu, lah itu nggak masalah. Nah, barangnya sesuai dengan sifatnya tadi, itu nggak masalah. Namanya mausuf fiddimah. Menjual sesuatu yang disifati di dalam tanggungan boleh, tapi masalah apa? Ketika nantinya tidak sesuai dengan sifat yang telah saya sebutkan, lah itu masalah dalam mazhab Syafi'i. Jadi saya mengatakan saya menjual kursi dari kayu jati, kok ternyata 1 minggu kemudian kursinya tidak dari bahan kayu jati, kayu maoni misalkan, lah itu bermasalah. Mulane jual beli silakan monggo, tapi jangan lupa ketika sampean sifati iku harus sesuai dengan barangi. Lah iku penting, iku boleh nggak masalah. Sing ketiga wabai'u ainin lan adul kahanan sifate ain ghaibatin kang ghaib ora ana barangi. Lam tu syahad kang ora den tingali apa? Kang ora den tingali apa ghaibah falaya juzu mongko ora wenang apa ba'. Nah, kasus permasalahan ketiga ketika seseorang menjual barang yang mana barangnya itu ghaib, tidak ada di situ misalkan. Nah, dan lam tusyad tidak bisa dilihat barangnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang terjadi di permasalahan kita di masyarakat. Misalkan apa? Saya menjual motor. Nah, posisi saya di Kudus. Nah, dengan Zaid jual beli akad beli. Zaid, saya jual motor ini kepadamu. Tapi posisi motornya tidak di daerah Kudus, tapi di Jawa Timur misalkan. Lah, itu bermasalah. Jadi menjual barang itu yang menjadi masalah ketika barang tidak ada di situ dan tidak disifati. Ya itu nggak boleh. Posisi saya jual beli di Kudus tapi barangnya masih di Jawa Timur, itu nggak boleh. Cara mazhab Syafi'i. Tapi nek kasus kedua, barangnya memang tidak ada tapi disifati dalam tanggungan, hampir seperti pesan. Nah, itu beda permasalahan 3 iki mau. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Lah mulane ketika nantinya jual beli itu kita lakukan di masyarakat, itu termasuk dari perkara yang mana? Pertama, barang yang bisa dilihat, atau kedua barangnya disifati, atau ketiga barangnya tidak ada di majelis tersebut. Nah, itu tergantung kita melakukan akad jual beli masuk yang mana. Qauluhu wa yasihu lan sah apa bai'u qauli tahirin apa adul saben-saben barang suci.
Sifate barang suci mau muntafain beh kang den alap manfaat, mamlukin kang den miliki. Nah iki dalam jual beli sendiri Imam Syafi'i memberikan kriteria. Barang sing dijual ki barang sing bagaimana tah kok supaya iso sah. Barang yang dijual pertama harus suci tohir. Jadi nggak boleh menjual barang najis, khomer, terus pupuk dan lain-lain. Iku menurut Imam Syafi'i. Tapi permasalahan kita ketika kita di masyarakat iku ada sebagian amit sewu mungkin masyarakat yang jual beli pupuk. Nah, yang mana pupuk tersebut dari barang najis. Nek mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh. Tapi ternyata dalam ulama-ulama lain, contohnya Abu Hanifah mengatakan boleh jual beli barang najis. Contohnya pupuk misalkan, karena pupuk di masyarakat ada manfaatnya dijual belikan. Meskipun toh barang najis, nek mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh. Tapi nek mazhab Syafi'i tidak boleh karena barangnya kudu suci dalam jual beli ki mau. Terus muntafabeh barang sing iso manfaat. Jadi kita menjual barang ya kudune iso manfaat. Ojo sampai barang nggak bermanfaat kok dijual belikan. Mamlukin barangnya memang dimiliki. Nggak sah kita jual beli barang colongan atau barang milik tetangga kita ambil, kita gosok misalkan terus kita jual, nggak boleh. Jadi memang barang milik sendiri atau misalkan kita wakilkan kepada orang lain. Jadi saya menjual motor kita wakilno kepada Z jualkan motorku. Lah itu nggak masalah. Tapi masalahnya nek motor colongan, motor hasil maling atau motor hasil gosok misalkan. Lah itu nantinya bermasalah cara mazhab Syafi'i. Wala yasihulan ora sapa bai'u ainin abwadul kahanan sifate ain najisatin kang najis. Iki kasusnya ketika nantinya kita menjual barang najis tidak sah karena syarat Imam Syafi'i ku menjual barang ya kudune suci. Tapi solusi kita ketika di masyarakat kok memang ada masyarakat amit sewu yang melakukan jual beli pupuk, ya kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Atau misalkan kita mengikuti mazhab Syafi'i tapi jangan diakati jual beli. Nah, itu nggak masalah. Misalkan apa? Pupukmu saya tukar dengan uang 5.000. Jadi bahasanya saya beli tidak, tapi saya tukar dengan uang 5.000. Nggak masalah. Yang menjadi masalah dalam mazhab Syafi'i itu apa? Pupukmu saya beli 5.000. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi bahasanya tukar menukar bukan akad jual beli. Nek memang barang itu najis, solusi kita seperti itu di masyarakat. Wala malan ora barang perkara laman fa'ata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem ma. Menjual barang yang tidak ada manfaatnya enggak boleh. Nah, contohnya zaman dulu banyak sekali. Misalkan menjual belikan sesuatu barang-barang sing rosok yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya itu memang enggak boleh, tapi nek ana manfaatnya enggak masalah ki mau. Zaman sekarang jenenge rosok-rosok ini barang bekas terkadang masih ada manfaatnya, dijadikan daur ulang lagi, nggak masalah. Nah, permasalahan kita di masyarakat itu tadi kan dijelaskan ada 3 model jual beli. Lah, masalah kita di masyarakat ketika kita melakukan akad jual beli online. Nah, jual beli online itu kan dimana jual beli yang transaksinya itu barang tidak ada di depan kita. Misalkan kita membeli sesuatu lewat Shopee atau Lazada atau jual beli yang lain. Nah, ketika kita membeli sesuatu misalkan membeli pakaian, nah itu kan barang tidak ada di hadapan kita, tidak musyahadah. Nah, permasalahannya ketika kita jual beli posisi penjualnya misalkan di Jakarta, lah posisi kita misalkan di Jawa Tengah. Nah, itu permasalahan kita, apakah jual beli itu diperbolehkan apa enggak? Jadi bai'ul ghaibah. Nah, itu memang ada perbedaan pendapat. Nek mazhab Syafi'i memang tidak diperbolehkan menjual barang sing ghaibah, barang sing tidak ada di hadapan kita enggak boleh. Cara mazhab Syafi'i. Tetapi di masyarakat kita banyak sekali amit sewu permasalahan-permasalahan yang mana kita iki sangat membutuhkan jual beli online. Misalkan apa? Kita butuh barang.
Kita butuh barang, nek kita cari ke Jawa Timur atau ke Jakarta misalkan, itu belum tentu ketemu tokone dan belum lagi masalah-masalah lain. Nah, mulane zaman sekarang enak dipermudah dengan jual beli online. Oh, ternyata solusinya memang ada sebagian ulama yang mengatakan jual beli ghaibah itu boleh. Ya, itu ada dalam kitab Tufat dan kitab-kitab lain. Memang ada ulama yang mengatakan jual beli barang secara online itu boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Tapi dengan catatan tetap disifati. Jadi disifati. Misalkan saya membeli pakaian. Nah, biasanya nih Shopee atau Lazada itu diberikan sifat pakaian kainnya kain katun, ukurannya L atau M atau XL, terus warnanya ini sekian. Nah, itu kalau disifati sesuai dengan sifatnya barang sampai sesuai dengan kriteria sifat yang telah disebutkan itu boleh menurut sebagian ulama. Jadi memang masalah jual beli online itu ulama masih berbeda pendapat. Tapi kalau kita melihat di masyarakat kita, amit sewu banyak dari kita yang melakukan jual beli online termasuk saya. Mulane solusinya piye? Mengikuti ulama yang mengatakan boleh, tapi dengan catatan tetap disifati. Dan dalam online kan biasanya ada fotone. Misalkan saya membeli pakaian, itu ada fotone, warnane apa, kainnya modelnya piye, katun atau kain bol atau bagaimana, terus nantinya ukurannya berapa, lah itu disifati semua, itu enggak masalah. Nah, memang ada perbedaan pendapat. Silakan nek sampean pengen mengikuti ulama yang mengatakan boleh ya monggo, atau mengikuti ulama yang tidak memperbolehkan ya silakan. Nah, tetapi di masalah kita masyarakat, kalau kita menggunakan online itu lebih mudah. Kita nggak usah jauh-jauh, misalkan ke Jakarta, ke Jawa Timur, cari barang yang mana di daerah kita nggak ada. Di daerah kita nggak ada. Kalau kita online penak, gampang sekarang. Cukup klik lewat HP, barang dikirim lewat paket JNT atau JNE atau pos misalkan. Lebih mudah zaman sekarang. Kita tinggal bayar COD atau lewat transfer lewat bank, ya silakan. Nah, dipermudah seperti itu. Jadi ketika kita belajar kitab-kitab ulama-ulama yang lain, itu ternyata ada ulama yang memperbolehkan. Lah itu bisa menjadi solusi kita ketika kita di masyarakat.